Bab 711 tidak perlu memikirkan ke depannya. Tuan Muda Valentino, saat itu kalau aku tidak kembali ke keluarga Wijaya, maka hal ini tidak akan terjadi. Timothy yang memerintahkan seseorang menyalakan perintah kembali ke keluarga Wijaya, jadi aku terpaksa pulang. Jelas Kasman kepada Valentino dengan perasaan bersalah. Keluarga Wijaya sangat berkuasa di kota Kama, kalian juga tidak bisa membangkang perintah mereka, jadi ini bukan salah kalian. Selesai berkata, Valentino segera memapah Kasman berdiri. Tuan Muda Valentino. Ketika dipapah Valentino, mereka semua memanggil Valentino dengan penuh haru. Aku sehebat apa sampai kalian semua begitu setia terhadapku? Selesai bicara, Valentino menghela napas panjang. Karena Anda adalah Tuan Muda Valentino. Jawab Kasman tanpa ragu. Apa itu kesetiaan yang bodoh? Kesetiaan yang dimiliki Kasman dan yang lainnya, mungkin bisa disebut sebagai kesetiaan yang bodoh. Tidak bertanya terlalu banyak dan akan mengorbankan diri demi orang yang mereka anggap pantas. Valentino berjalan ke depan dan menarik lengan baju William. Di lengannya, ada sebuah bekas luka yang sangat menarik perhatian. Tanpa obat penghenti pendarahan dan perban, bagaimana kalian bisa melakukannya? Tanya Valentino setelah diam sejenak. Tuan Muda Valentino, itu mudah, kok. Kami hanya perlu merobek baju dan menggunakannya sebagai perban, sedangkan amunisi yang dihidupkan bisa membersihkan luka dari bakteri dan menghentikan pendarahan. Jawab William tanpa ragu. Mendengar ucapan William, Valentino langsung terdiam. Meski William mengatakannya dengan santai, Valentino juga bisa membayangkan seberapa besar penderitaan yang dialami mereka pada saat itu. Kalian sudah bekerja keras. Semua hal yang terjadi, semua yang ingin dikatakan Valentino, kini hanya menjadi 4 kata itu. Tuan Muda Valentino, kalau dibandingkan dengan apa yang Anda alami, kami tidak ada apa-apanya. Timpal Kasman segera. Valentino tidak banyak bicara, melainkan hanya memandang sekitar. Dia sedang berusaha mengingat wajah semua orang yang ada di sini. Tuan Muda Valentino, saat kita keluar, awalnya ada 136 orang, tapi... Ketika mengungkit hal itu, Kasman agak kesulitan melanjutkan perkataannya. Tapi Timothy mengutus orang untuk membunuh kami, sedangkan kami tidak punya senjata, jadi hanya bisa terus bersembunyi sambil melarikan diri dari kejaran mereka. Hanya dalam waktu setengah bulan, kami kehilangan 20 orang. Belum sampai 2 bulan, kami kehilangan hampir setengah dari jumlah awal. Sekarang kami hanya tersisa 78 orang. Begitu mendengar penjelasan Kasman, Valentino mengepalkan tinjunya. Kebencian di hatinya kembali menumpuk. Aku akan membuatnya membayar semua ini. Kalau aku kembali ke keluarga Wijaya kelak, aku pasti akan membuat Timothy berlutut dan menebus dosanya di depan papan mendiang para prajurit keluarga Wijaya. Valentino menggertakkan giginya sambil berusaha meredam api amarah yang berkobar di dalam hatinya. Valentino, kita tidak boleh terlalu lama di sini, nanti malah menarik perhatian. Danu yang berdiri di samping pun mengingatkan Valentino. Valentino mengangguk pelan, kemudian menatap William dan berkata, Nih, coba kalian hubungi nomor ponsel ini. Namanya Deska Poraman, dulunya adalah orang yang cukup berkuasa di zona pengembangan pinggiran kota. Untuk beberapa waktu ini, kalian bersembunyi saja dulu. Setelah beberapa hari, aku akan meminta kalian melakukan sesuatu. Aku tidak berbasa-basi lagi. Beri aku sedikit waktu, aku akan membawa kalian semua menghadiri perjamuan penghargaan di kota Neo. Valentino melihat waktu sebentar, lalu berkata dengan cepat. Tuan Muda Valentino, kami akan mendengar perintah Anda? Jawab William dan yang lainnya tanpa ragu. Setelah itu, mereka semua pun bubar. Kalau orang sebanyak ini bergerak bersama, mereka pasti akan menarik perhatian. Setelah mereka semua pergi, Valentino segera menghubungi Deska. Selama beberapa hari ini, Valentino sudah memikirkan rencana ini. Pada akhirnya, rencananya sudah akan dilaksanakan. Kak Valentino, kadang aku tidak paham, kenapa kakak bisa sehebat ini dalam mengatur orang-orang. Karisma kakak sungguh besar. Aku tidak mengerti, tapi aku juga ingin terus berjuang bersama kakak. Dan memandang punggung Kasman dan yang lainnya yang sudah semakin menjauh, lalu tanpa sadar berkata dengan kagum. Hanya dengan satu panggilan, mereka semua tidak peduli dengan bahaya yang mengancam, dan semuanya hadir di sini. Hal ini membuat Danu sangat kagum. Danu, ada yang namanya, berusahalah sebaik mungkin dan jangan pikirkan apa yang akan terjadi. Kakekku yang mengatakannya padaku saat aku masih kecil. Saat itu aku masih tidak mengerti apa maksud ucapan itu, jadi aku juga tidak terlalu memedulikannya. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Sejak aku bisa mengingat, aku selalu memperlakukan semua orang dengan baik. Aku tidak pernah sok berkuasa di hadapan Kasman dan yang lainnya. Ketika mereka ada masalah, aku juga akan membantu mereka. Aku juga tidak menduga kalau semua tindakan-tindakan kecil itu bisa menghasilkan balas budi sebesar ini dari mereka. Sebenarnya, setiap prajurit keluarga Wijaya sangat setia pada keluarga Wijaya. Hanya saja Timothy dan yang lainnya telah membuat orang-orang berpaling dari mereka. Valentino meletakkan tangannya di belakang punggung sembari berkata dengan penuh perasaan. Lakukanlah yang terbaik, jangan hiraukan apa yang akan terjadi ke depannya. Dulu tindakan kecil yang dia lakukan malah membuat para prajurit keluarga Wijaya mengingatnya dengan baik. Aku sudah paham sekarang. Kak Valentino, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Danu sembari mengangguk. Valentino berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah buku yang berisikan rencana yang sudah dia sketsa semalam. Setelah itu, dia membahas situasi sekarang bersama Danu. Kamu yakin kalau di distrik Heaven tidak ada orang dari keluarga Wijaya, kan? Tanya Valentino sambil membuka buku rencananya. Aku sangat yakin.
Jaringan intelku tidak menemukan jejak keluarga Wijaya. Kecuali keluarga Wijaya menyembunyikan kekuasaannya, kalau tidak, aku pasti bisa menyadari jejak mereka. Jawab Danu sembari mengernyit. Valentino mengangguk, lalu berkata. Dengan ciri khas keluarga Wijaya, seharusnya distrik Heaven tidak ada orang mereka. Keluarga Wijaya sangat angkuh. Mereka tidak akan berhubungan terlalu banyak dengan wilayah seperti ini. Lagi pula, mereka sangat menganggap tinggi diri sendiri, mereka tidak akan menyembunyikan kekuasaan mereka juga. Tapi, kita tetap harus waspada. Oke, Kak Valentino. Jawab Danu sambil mengangguk mengiyakan. Setelah itu, mereka berdua pun mengobrol cukup lama sebelum akhirnya berpisah. Saat ini, jaring besar yang dibuat Valentino mulai merambat ke penjuru kota Vero. Setelah jaring besar itu selesai ditebar, saat Valentino menarik jaring tersebut, kota Vero pasti akan gempar. Kompleks Sea Garden, di rumah Valentino. Ketika Angel mencuci pakaian Valentino, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ponselnya, ternyata nomornya berasal dari kota Neo. Hati Angel langsung tersentak. Dia ragu sesaat, tapi pada akhirnya dia tidak berani mengangkatnya. Namun, pemilik nomor telepon itu sangat keras kepala. Meski Angel menggenggam ponselnya dan menunggu selama 7 detik baru memencet tombol terima. Dia meletakkan ponselnya di samping telinga, Angel sama sekali tidak berani berbicara. Angel! Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari ujung telepon. Begitu mendengar suara itu, Angel seketika membelalakan matanya. Air matanya sontak mengucur deras. Panggilan telepon itu berasal dari ibunya, Mary. Sejahat apapun Mary, dia masih merupakan ibu yang membesarkan Angel. Ibu! Angel mengusap hidungnya, lalu memanggil ibunya dengan pelan. Baguslah. Ternyata benar ini adalah nomormu. Kenapa kamu tidak menelpon kami? Tanya Mary dengan nada agak kesal. Ibu sedang bercanda, ya? Aku mana berani menghubungi kalian. Ibu juga bukannya tidak tahu, kenapa ibu bisa menghubungiku? Ibu dapat dari mana nomor ponselku? Tanya Angel bertubi-tubi sambil mengusap air matanya. Bab 712 20 hari. Kamu tidak perlu peduli dari mana ibu mendapatkan nomormu. Kamu tidak perlu cemas, ibu menghubungimu dari telepon umum. Waktu ibu tidak banyak. Pokoknya, tidak peduli kamu sedang ada di mana. Kalau kamu masih mengaku ibumu ini, cepat pulang. Ucap Mary dengan tergesa-gesa. Tidak bisa, ibu. Aku masih harus menjaga Valentino. Angel terdiam sejenak, lalu langsung menolak permintaan Mary. Bisa-bisanya kamu masih berbohong pada ibu. Dia sudah pulih, kan? Cibir Mary. Begitu mendengar ucapan ibunya, Angel teringat kembali akan kejadian pada waktu lalu. Dia langsung paham, pasti para kerabat jauhnya yang menghubungi Mary. Memangnya siapa lagi yang Mary kenal di kota Vero kalau bukan mereka? Hal itu membuat Angel merasa sangat bersalah. Dia hanya bisa mendatangkan masalah bagi Valentino. Setiap kali pasti seperti itu, niat baiknya malah membawa petaka. Angel sungguh sedih dan merasa bersalah terhadap Valentino. Pokoknya sekarang aku masih belum bisa pulang. Angel menimpali. Kalau aku pulang sekarang, kami hanya akan membuat masalah ini lebih besar. Kamu? Ibu bisa memintamu pulang tentu saja sudah punya persiapan. Pokoknya kamu pulang saja. Jawab Mary dengan angkuh. Aku tidak akan meninggalkan Valentino. Jawab Angel dengan teguh setelah diam sejenak. Kamu? Oke, ibu akan memberimu 2 pilihan. 1, kamu tidak ingin berpisah dengannya, kan? Kalau begitu, kalian pulanglah bersama. 2, kamu pulang sendiri. Ujar Mary sambil mendengus dingin. Ibu sudah gila, ya? Jelas-jelas ibu tahu dengan kondisi Valentino, tapi ibu malah memaksa kami pulang. Bukankah itu sama saja dengan membiarkan Valentino mati? Tanya Angel agak marah. Kalau dia tidak berani pulang demi kamu, kamu pulang saja sendirian. Tentu saja Mary tahu kalau Valentino tidak akan kembali. Itu sebabnya dia berkata seperti ini. Tidak mungkin. Angel sudah mulai jengkel. Kalau kamu tidak pulang, aku bukan ibumu lagi. Mary seketika mengamuk. Kalau ibu terus memaksaku, aku juga bukan putri ibu lagi. Sikap Angel juga sangat keras kepala. Dia sontak mengakhiri panggilan dan langsung mematikan ponselnya. Angel meletakkan ponselnya di samping. Setelah itu, dia membuka keran air dan mencuci wajahnya. Dia merasa sangat sedih. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap cermin di hadapannya, dia malah melihat Valentino yang sedang berdiri di belakangnya. Wus? Angel seketika berbalik, lalu menatap Valentino sambil bertanya. Tino, sejak kapan kamu kembali? Valentino tidak langsung menjawabnya, melainkan memandang Angel dengan tenang. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Aku akan menemanimu pulang. Apa? Angel sontak membelalakan matanya dan mengibaskan tangannya, lalu berkata, Tidak, tidak boleh. Kamu tidak perlu menjelaskan alasannya, pokoknya kamu tidak boleh pulang. Setidaknya untuk sekarang. Valentino menggeleng sambil berkata, Aku tidak mungkin membiarkanmu pulang sendiri, kan? Aku tidak pulang. Aku ingin terus menemanimu. Jawab Angel. Bagaimanapun, dia adalah ibumu, aku tidak ingin hubungan kalian rusak karena aku. Jawab Valentino sambil mengusap hidungnya. Angel menghela napas pelan, kemudian berkata, Tino, aku tidak tahu kenapa ibuku sangat berprasangka buruk terhadapmu, tapi aku percaya ketika kamu kembali ke kota Neo kelak, ibuku sudah tidak akan menghalangi kita. Iya,
aku akan mewujudkannya. Jawab Valentino dengan serius sembari mengangguk. Namun, semua yang dilakukan Valentino bukan demi mendapat pengakuan dari Mary. Bagi Valentino, kini Mary hanyalah orang yang tidak penting. Kalau bukan karena Angel, Valentino akan langsung putus hubungan dengan Mary. Selesai makan malam, Valentino terus memeluk Angel sambil mengobrol sebentar. Setelah itu, mereka kembali ke kamar tidur. Malam ini, Angel sangat proaktif. Valentino belum mengatakan apapun, tapi Angel langsung masuk kamar mandi dan ketika dia keluar, tubuhnya hanya terbalut sehelai handuk. Lekuk tubuhnya yang seksi, ditambah lagi dengan sorot matanya yang sungguh menggoda membuat hati Valentino bergelora. Wajah Angel yang biasanya tampak imut dan lembut, kini tampak memerah karena terkena uap air hangat. Mukanya menjadi sangat menggoda. Aroma semerbak menyerang hidung Valentino. Angel berinisiatif memanjat ke atas tubuh Valentino dan mencium bibirnya. Angel, kamu? Valentino merasa ada yang janggal dengan sikap Angel. Jangan banyak tanya. Tino, cium aku. Wajah Angel sangat merah. Dia mendesah di samping telinga Valentino dengan lembut. Ketika hawa panas dari napas Angel mengenai telinganya, Valentino merasa sedikit geli. Dalam hubungan mereka berdua, hari ini adalah pertama kalinya Angel sangat inisiatif. Angel ingin memberimu semuanya. Semuanya? Napas Angel menjadi agak kasar. Tangannya juga terus meraba tubuh Valentino. Sedangkan Valentino hanya terdiam selama 2 detik. Setelah itu dia langsung mengambil kendali dan mulai membalas tindakan Angel. Di dalam kamar, tubuh mereka berdua seketika bersatu. Gerakan mereka memiliki tempo yang sangat cepat. Angel sampai meminta Valentino untuk melakukannya 2 kali. Setelah itu dia baru membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino dan terlelap. Valentino memeluk Angel dengan lembut sembari memikirkan sesuatu. Angel tidak pernah mengambil inisiatif. Tampaknya gara-gara panggilan dari Mary membuat Angel merasa tertekan. Kalau orang lain yang berani mengancam Angel, tidak peduli orangnya ada di mana, Valentino akan memikirkan berbagai cara untuk melenyapkannya. Namun, Mary adalah ibunya Angel. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Valentino meski dia sangat kejam. Setelah beberapa saat, Valentino bangkit perlahan dan berjalan ke ruang tamu untuk merokok. Saat ini, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Valentino mengeluarkan ponselnya dan menyadari ada sebuah pesan yang tak terbaca. Dia pun segera membuka pesan tersebut. Tuan Muda Valentino, rencananya sangat bagus. Saranku, sebaiknya serahkan semua hal ini pada Kasman dan yang lainnya. Kalau bisa Anda jangan muncul. Kasman dan yang lainnya tidak apa-apa kalau terjebak masalah, tapi Anda tidak boleh. Mereka juga berpikir seperti itu. Berbagai daerah sudah memberi respons, kekuatan kita sudah semakin terbentuk. Paling lambat akan selesai dalam 1 bulan dan paling cepat hanya perlu 20 hari. Kami akan menjemput Anda pulang. Balasan Hendrik sangat singkat, padat dan jelas. Sangat jelas kalau Hendrik membalas pesan Valentino dengan buru-buru. Harus 20 hari, ya? Valentino mengangkat kepalanya dengan perlahan sambil menatap langit malam. Tangannya sedang terkepal erat. Sebentar lagi sudah akan musim dingin dan dalam sekejap mata sudah akan menyambut tahun yang baru. 20 hari lagi mereka sudah bisa kembali ke kota Neo. Valentino sudah agak tidak sabar. Dia tidak sabar ingin bertemu lagi dengan para anggota asosiasi Valentino Empire dan tidak sabar ingin melihat raut wajah Nick yang kaget ketika melihat dirinya. Valentino menarik kembali pandangannya, kemudian memandang Senten yang sedang terparkir di bawah. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba merasakan sebuah keinginan yang besar. Dia segera mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah. Bem, bem, bem. Suara mesin yang ditimbulkan Senten itu sangat nyaring. Dengan lampu utama yang menyala, Senten itu melaju meninggalkan kompleks. Dengan jendela mobil yang diturunkan, Valentino menikmati dinginnya udara malam hari. Pikirannya juga menjadi sangat jernih. Valentino melaju melewati jalanan, pemandangan di sekitar juga dengan cepat berlalu. Dalam waktu 20 hari ini, tidak tahu apakah dirinya bisa menguasai kota Vero atau tidak. Bab 713 Niat untuk membunuh. Sentenya berjalan lurus ke depan tanpa berbelok, melewati kawasan perkotaan, langsung menuju jalan lingkar di luar pinggiran kota. Sekarang sekitar jam 1 tengah malam. Selain masih ada banyak kendaraan di kawasan perkotaan, jalan lingkar ini sudah sangat sepi. Hanya ada lampu jalan di kedua sisi yang masih menyala. Jalan lebar yang tidak ada halangan tepat berada di depan mata Valentino. Dia pun timbul niat untuk mengemudi secara bebas. Valentino menginjak gas tanpa ragu, kecepatan mobilnya langsung melonjak hingga lebih dari 100 yard per jam, Sentena melaju dengan cepat seperti arus listrik. Angin kuat yang bertiup masuk dari jendela membuat wajah Valentino seperti dipukul oleh pisau. Valentino tidak merasa tidak nyaman, tetapi malah menikmati perasaan seperti ini sambil memejamkan matanya. Bis, bis, bis. Tiba-tiba tampak seberkas cahaya menyilaukan dari belakang. Segera setelah itu, terdengar suara gelombang yang kuat. Sebuah Lamborghini berwarna perak melaju dengan kecepatan tinggi menuju sisi kiri Valentino dan bergerak maju bersamaan. Jendela terbuka dan tampak seorang gadis yang sangat cantik. Gaya rambut pirang bergelombang dipadukan dengan bibir merah dan gigi yang putih. Tepat ketika Valentino melirik, orang yang mengemudi menunjukkan jari tengahnya kepada Valentino. Yang mengemudi adalah seorang pemuda, wajahnya tampak sombong dan mencibir, gerakan tangannya juga sangat provokatif.
Berani-beraninya kamu menggunakan Centena untuk ngebut, ingin bertanding. Ujar pemuda sambil tertawa. Valentino menggelengkan kepala, dia tetap menginjak gas dan mempertahankan laju. Sialan! Dasar pengecut! Pemuda membentak, kemudian menarik kembali tangannya. Dia menginjak gas dan Lamborghini melaju dengan cepat melewati Valentino. Hanya dalam waktu 2 detik, dia sudah berjarak 200 meter dari Valentino. Valentino menutup jendela tanpa ekspresi, kemudian menghidupkan sebatang rokok dengan santai. Saat ini, Valentino berpikir untuk mencoba semua fitur dari Centena ini, karena sebelumnya dia hanya mengendarainya dengan mode normal. Plak! Valentino menekan mode sport. Bram! Mesin mengeluarkan suara raungan rendah. Detik berikutnya, Valentino menginjak gas dan mesin mulai berjalan dengan cepat. Centena seketika melaju dengan sangat cepat seperti kuda liar. Bis! 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 Mesin mengeluarkan suara keras yang bergema di sepanjang jalan yang hening. Dalam sekejap, laju mobil sudah mencapai 150 dan masih terus meningkat. Tidak lama kemudian, lampu belakang Lamborghini sudah terlihat. Di dalam Lamborghini, pemuda tadi masih tertawa terbahak-bahak. Kupikir orang yang mengendarai VW Centena tadi sangat hebat. Aku pernah menonton di TV, ada orang yang mengendarai A86 yang sangat jago dalam bermain mobil. Ujar pemuda dengan sinis. Kak Ben, kamu adalah master 10 teratas di klub mobil sport Kota Vero. Jangankan VW Centena, biarpun memberinya Lamborghini yang sama persis, dia juga tidak bisa melihat lampu belakang mobilmu. Ujar si gadis sambil tertawa. Pemuda tidak berbicara, tetapi wajahnya tetap sangat arogan. Bis. 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 Wush. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang sontak membuat pemuda tercengang. Tak menunggu mereka membalikkan kepala, mereka melihat sebuah bayangan putih melintas dari samping mobil mereka seperti hantu yang melayang. Sialan! Apaan itu? Pemuda sangat bingung, kemudian dia menginjak gas, barulah dia akhirnya melihat lampu belakang mobil di depannya. Kak Ben, itu VW Centena tadi. Gadis membelalakan mata dan wajahnya tampak terkejut. Sialan! Sejak kapan VW Centena bisa melaju dengan begitu cepat? Tidak mungkin! Pemuda berteriak, sambil memegang kemudi dan menginjak gas hingga kandas. Keinginannya untuk menang telah membara. Dia ingin rasanya mengendarai Lamborghini hingga terbang. Bis. 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 Mesin Lamborghini terus bekerja, membuat kap mobil bergetar dan mengeluarkan suara menderu yang sangat keras. Kecepatannya mencapai tingkat ekstrim dan bahkan badan mobil juga bergoyang. Namun, meskipun pemuda terus menambahkan kecepatannya, dia tetap tidak bisa mengejar VW Centena itu. Bahkan jarak mereka menjadi semakin jauh. Di tikungan selanjutnya, lampu belakang VW Centena itu bahkan sudah menghilang. Sialan! Ketika melihat ada tikungan di depan, pemuda segera mengerem sehingga meninggalkan bekas gesekan ban pada aspal. Gila! Ini benar-benar gila! Sebuah VW Centena bisa melaju sampai Lamborghini tidak bisa melihat lampu belakangnya lagi? Pemuda membentak, kemudian dia keluar dari mobil dan memeriksa di bagian tikungan. Pada saat ini, Centena putih itu sudah sepenuhnya hilang dari pandangannya. Kak Ben, aroma apa ini? Gadis itu juga ikut turun dari mobil dan mencium sebuah aroma. Wajah pemuda menjadi muram, dia pun membentak. Sialan! Ini aroma ban yang terbakar, bocah itu bisa teknik mengepot. Selesai berbicara, pemuda berjalan ke arah depan, lalu berjongkok untuk melihat kondisi jalan. Dengan disinari oleh lampu Lamborghini, kelihatan jelas ada bekas gesekan ban yang membentuk kurva diagonal yang sangat sempurna. Sialan! Gila! Dia itu dewa! Pemuda tercengang sejenak, kemudian berseru. Kak Ben, bukankah di dalam klub ada banyak orang yang jago mengepok? Apa yang perlu dikagumi? Ujar gadis dengan ekspresi sinis. Apa yang kamu pahami? Tahukah kamu seberapa sulitnya melakukan teknik mengepot pada kecepatan seperti itu? Selain itu, lihatlah bekas ban hasil mengepot ini yang sangat pas dengan sisi jalan. Dengan begini dapat mengurangi banyak jarak dan waktu untuk berbelok. Dalam jalur perlombaan yang mengutamakan kecepatan, waktu yang singkat ini dapat menentukan kalah atau menangnya seseorang. Aku malah melepaskan master sehebat itu. Rugi! Rugi besar! Pemuda merasa sangat sakit hati. Gadis tampak ingin berbicara, tetapi pada akhirnya tetap diam. Tidak bisa, aku harus memberitahukan kakak sepupuku tentang hal ini, dia pasti akan tertarik pada orang lain. Pemuda tiba-tiba mendongak, kemudian berjalan menuju mobil. Di kompleks Sea Garden, Valentino ganti ke mode biasa dan melaju perlahan di dalam kompleks. Kekesalan di dalam hatinya sudah hilang. Emosi yang tidak menyenangkan sepertinya telah menghilang seiring dengan laju cepat mobilnya sejak dia menginjak gas. Ternyata pria memang harus melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pria. Pergi balapan ketika suasana hati sedang buruk, sepertinya itu merupakan pilihan yang baik juga. Valentino menutup pintu mobil dengan puas, kemudian naik ke atas rumah. Angel tidur dengan nyenyak di dalam kamar sambil mengigau. Valentino tertawa dan siap untuk berbaring. Ting tong! Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel yang ada di samping tempat tidur Angel. Valentino merasa heran. Sekarang sudah jam 2 tengah malam, masih ada orang yang mengirimkan pesan. Begitu dilihat, ternyata nomor asing. Setelah melihat isi pesan tersebut, Valentino sontak mengernyit. Pada saat bersamaan,
tampaklah aura dingin yang diselubungi aura pembunuhan dari tubuh Valentino. Isi pesannya menyuruh Angel kembali ke kota Neo. Nak, semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Bisa-bisanya kamu memblokir nomor itu? Kalau kamu seperti itu, jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak pulang, aku akan memberitahukan orang lain soal Valentino masih hidup. Sangat jelas pesan ini dikirim oleh siapa. Mary. Segila inikah pemikirannya sekarang. Dia bahkan mengancam Angel dengan nyawa Valentino. Selama 3 tahun ini, tidak peduli apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Mary, Valentino selalu bersabar. Namun, perbuatan Mary kali ini membuat Valentino timbul niat untuk membunuh. Bab 714 tidak mengecewakan cinta yang tulus. Segala sesuatu harus ada batasannya. Namun, Mary sama sekali tidak punya batasan dalam bertindak. Dia bisa menghalalkan segalanya demi mencapai tujuannya sendiri. Valentino sudah tinggal bersama dengannya selama 3 tahun, tetapi dia malah bisa bertindak kejam seperti ini. Bisa dikatakan, bahkan anjing peliharaan pun punya perasaan. Apakah di dalam mata Mary, Valentino kalah dari seekor anjing? Ketika Valentino menunjukkan kehebatannya di acara ulang tahun Angel, sikap Mary langsung berubah dan dia mengucapkan selamat kepada Valentino dan Angel. Namun, begitu Valentino mengalami masalah, sikapnya langsung berubah lagi. Sikapnya tidak menentu dan hanya didasari pada kekayaan seseorang. Saat ini, Valentino sudah kehilangan kesabaran terhadap Mary. Wajah Valentino menjadi muram, dia mengambil ponsel dan ingin menelpon Kasman. Asal dia menelpon, Kasman dan yang lainnya pasti akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi menjalankan misi di kota Neo. Meskipun akan dibunuh oleh Nick, mereka juga bisa memenggal Mary sebelum hal itu terjadi. Namun, Valentino merenung sejenak, pada akhirnya tetap tidak menelpon. Bagaimanapun juga, Mary adalah ibunya Angel. Dia adalah ibu kandung dari wanita yang dicintainya. Kalau Valentino melakukan hal seperti itu, lantas kelak bagaimana dia menghadapi Angel? Sekarang Valentino bisa bersikap dingin dan kejam terhadap segala hal. Namun, terhadap masalah Angel, dia tidak bisa memutuskannya dengan tegas. Valentino menghela napas panjang, kemudian meletakkan ponselnya. Nyawa Mary sama sekali tidak berarti bagi Valentino. Valentino merasa tidak layak kalau mengorbankan prajurit keluarga Wijaya demi Mary dan Mary pun tidak pantas. Tino, jangan tinggalkan aku. Angel yang tertidur pulas, tiba-tiba mengigau. Valentino memutarkan kepalanya. Dia melihat wajah samping Angel yang putih bersih sambil menghela napas. Kekesalan yang telah dihilangkan dengan balapan tadi, kini muncul kembali. Pada akhirnya, tetap harus Angel yang mengambil keputusan dalam hal ini. Setelah berpikir sangat lama, Valentino meletakkan ponsel Angel, kemudian berjalan ke samping Angel. Valentino baru saja menjulurkan tangannya, tetapi Angel sudah mengangkat kepalanya dan meletakkannya di atas lengan Valentino seolah-olah semua ini sudah menjadi kebiasaannya. Meskipun di dalam mimpi, Angel juga bisa bertindak sesuai kebiasaannya. Walau melihat bentuk badan Angel yang seksi, Valentino tidak mempunyai niat tertentu. Saat ini dia hanya merasa kasihan. Selama 3 tahun dan termasuk beberapa bulan ini, Angel mengalami tekanan yang berat dari dunia luar dan juga tekanan dari Mary demi Valentino. 3 bulan itu kepala Valentino terluka dan mengalami gejala sequelae, tetapi kemampuan ingatannya tidak hilang. Meskipun Valentino tidak memahami pembicaraan dan kejadian selama itu, dia bisa mengingatnya. Valentino juga mengingat waktu ketika Mary memaksa Angel untuk bercerai dengannya dan meninggalkannya. Mungkin Angel sangat lemah dan kemampuannya kalah jauh dari Valentino. Bagaimanapun, dia adalah putri David dan Mary, dia tidak bisa bersikap kejam seperti Mary, jadi tidak dipungkiri sikapnya akan menjadi agak mirip David. Namun, Valentino tidak bisa melupakan semua kelebihan Angel karena sedikit kekurangannya. Terlebih dia tidak akan mengecewakan tekad Angel untuk menemaninya dan berkorban selama ini. Setelah kembali ke kota Neo, aku pasti akan memberimu kehidupan yang mewah. Aku tidak akan sia-siakan perhatianmu selama 3 bulan ini, ujar Valentino dengan serius di dalam hatinya. Keesokan harinya, Valentino duduk di ruang tamu, di hadapannya ada sebuah laptop dan ponsel. Berdasarkan saran dari Hendrik, sekarang Valentino tidak akan gampang menonjolkan diri lagi, jadi dia akan mengontrol diam-diam dari belakang. Sekarang Valentino sudah punya sedikit kekuasaan, jadi ada banyak hal yang memang tidak perlu dilakukan secara langsung olehnya. Kasman sudah berinteraksi dengan Deska. Valentino ingin Deska kembali memasuki dunia kegelapan, tentunya Deska juga tidak ragu sama sekali. Berdasarkan kemampuannya dalam melihat kondisi, dia tahu bahwa Kasman dan orang di sampingnya memiliki kemampuan seni bela diri yang sangat hebat. Oleh karena itu, dengan membawa kelompok prajurit yang ganas ini, semangat tempurnya kembali membara dan dia yakin bisa berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk sementara, Valentino belum menyuruh Danu melakukan sesuatu. Dia hanya bertugas memperluas jaringan intelijen dan mempertahankan kestabilannya. Tentu saja perluasan jaringan intelijen harus dilakukan dalam kondisi aman dan tidak terbeberkan. Begitu jaringan intelijen tersebar, asal kota Neo terjadi sesuatu, Valentino akan langsung menyadarinya. Bahkan keluarga Wijaya di kota Kamer, selama mereka tidak menaruh kefokusan di sini, mereka juga sulit untuk menahan perluasan jaringan Valentino. Rise Real Estate milik Wiz tentunya akan memasuki dunia bisnis dan mengumpulkan kekuatan. Valentino sangat mempercayai kemampuan Wiz dalam mengumpulkan jaringan. Kalau tidak,
waktu itu Riz tidak mungkin berkembang begitu pesat di kota Neo dan masuk dalam kamar dagang kota Neo. Semua orang menjalankan tugas mereka masing-masing dengan lancar. Rencana yang disusun Valentino selama ini akhirnya bisa mulai dilaksanakan. Sedangkan Valentino sendiri menargetkan kekuasaan teratas di distrik Haven kota Vero. Segala sesuatu sulit di saat memulai, Valentino masih perlu memikirkan cara untuk mendekati orang-orang itu. Angel sibuk membereskan kamar dengan memakai pakaian santai dan sandal katun berwarna merah muda. Angel tidak mengizinkan Valentino merekrut orang untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian dan memasak, dia mengerjakan semuanya sendiri. Angel bilang dia tidak ingin orang lain merusak dunianya bersama Valentino. Valentino tidak bisa menolak, jadi dia menuruti kemauan Angel. Mesin cuci sedang bekerja, Angel sedang mengepel lantai, sementara Teko di dapur juga mulai mengeluarkan uap panas. Sinar matahari di luar jendela masuk ke dalam ruang tamu, membuat ruangan menjadi hangat dan damai. Setelah mengatur semuanya, Valentino melihat ke arah Angel, kemudian dia perlahan bangkit, lalu memeluk Angel dari belakang. "Jangan berulah, aku lagi mengepel." Angel menggoyangkan badannya sembari memelototi Valentino. "Aku sangat bahagia bisa hidup bersamamu," ujar Valentino dengan tulus. Begitu mendengarnya, Angel tercengang, hatinya lumar dan dia pun membiarkan Valentino memeluknya. Beberapa saat kemudian, Valentino berkata, "Semalam aku melihat ponselmu. Lihat saja, kamu bisa memeriksanya kapan saja." Angel tidak melakukan kesalahan, jadi dia tidak peduli sama sekali. "Om, ibumu mengirimkanmu pesan," ujar Valentino. Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel tiba-tiba berhenti mengepal, kemudian melihat ke arah Valentino. "Ya." Valentino mengangguk. "Dia tetap ingin kamu pulang." "Aku tidak menghapusnya. Pesan itu masih ada di ponselmu. Aku merasa keputusannya ada padamu." Valentino menghela napas panjang. Sebenarnya dia bisa menghapus pesan itu dan merahasiakan hal itu dari Angel. Namun, Mary pasti tidak akan menyerah. Kalau sumbernya tidak berhenti, maka masalah akan tetap ada. Berdasarkan sifat Mary, Valentino tidak berani bertaruh. Kalau Mary kehilangan akal sehat dan membocorkan bahwa Valentino dan Angel masih hidup, kalau begitu, kota Vero pasti akan dikepung oleh anak buah Timothy. Bab 715 menghadapi bahaya sendirian. Begitu saatnya tiba, seberapa besar bahaya yang harus dia dan Angel hadapi. Rice Real Estate, Danu, dan 78 tentara keluarga Wijaya akan dibantai habis dalam satu serangan. Jadi, masalah ini harus segera dibereskan. Kunci penyelesaiannya ada di Angel. Jika Angel tidak mau kembali, maka Valentino juga tidak keberatan untuk berhadapan dengan Nick. Walaupun level bahayanya akan sangat meningkat jika Valentino melakukannya. Angel terdiam sesaat selama beberapa detik, lalu dia segera kembali ke kamarnya. Dia mengambil ponselnya dan membuka kotak pesan. Valentino juga melangkah perlahan dan berhenti di depan pintu sambil menatap Angel. Angel yang sedang berada di dalam kamar memegang ponselnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia membaca satu persatu kata dalam pesan singkat itu. Setelah selesai membacanya, ekspresi di wajahnya terlihat sangat berkecamuk. Ada amarah, kesal, perasaan bersalah, susah hati, dan juga tidak rela. Berbagai macam ekspresi muncul di wajah Angel pada waktu yang bersamaan. Perasaan yang berkecamuk pun memenuhi batin Angel, membuatnya terus berdebat dalam hati. Jika dia pulang, itu berarti dia akan meninggalkan Valentino dan dia akan menjadi sendirian. Jika dia tidak pulang, Mary akan menganggap masalah ini sebagai sebuah ancaman dan ibunya itu akan benar-benar mengabaikan bahaya yang Valentino harus hadapi. Situasi ini benar-benar bak buah simalakama. Angel tidak tahu harus memilih yang mana. Angel benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini, Valentino juga tidak punya solusi yang bagus. Di satu sisi adalah wanita yang dia cintai, sedangkan di sisi lain adalah para bawahannya yang setia. Demi Angel, Valentino rela menyerahkan segalanya. Memangnya kenapa jika dia dalam bahaya? Akan tetapi, dia tidak mungkin membiarkan para bawahannya yang setia menemaninya menerjang bahaya hanya karena hubungan antara dirinya dengan Angel. Tentu saja mereka akan menurut dengan patuh begitu Valentino memerintahkan mereka. Namun, mana mungkin Valentino membiarkan orang-orang itu meninggalkan rencana yang sudah disusun dan pergi ke hadapan keluarga Wijaya untuk menjemput kematian demi masalah pribadinya. Kali ini, Mary benar-benar mengambil langkah yang kejam. Bahkan Valentino saja merasa sangat dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. "Tino, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana?" Angel berlutut perlahan di sisi kasur sambil tetap memegang ponselnya. Batinnya terasa sangat berkecamuk. Valentino ragu-ragu selama 2 detik, lalu tatapannya menjadi tegas. "Aku hanya perlu satu kalimat darimu dan kita bisa kembali ke kota Neo hari ini. Dalam hidup, manusia harus selalu memperjuangkan orang-orang yang mereka sayangi. Jika hidup saja sudah dipertaruhkan, apalagi yang perlu ditakuti?" "Tidak, tidak boleh. Kamu tidak boleh sampai menunjukkan wajahmu. Ibuku, aku bahkan sekarang tidak bisa menjamin dia tidak akan melakukan hal semacam itu di saat dia benar-benar marah. Jadi, aku harus pulang. Aku hanya bisa pulang." Angel bergumam dengan pelan. Dia berdebat dengan dirinya sendiri selama beberapa saat, tapi dia tetap mengangkat kepalanya menatap Valentino. Hanya saja, tatapan Angel terlihat penuh ketidakrelaan dan kesedihan. Mulut Valentino bergerak, tapi tidak ada satu patah kata pun yang terucap.
Dia melangkah menghampiri Angel dan memeluk istrinya. Tino, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena ibuku berbuat seperti ini, dia pasti sudah mengatur agar aku bisa kembali dengan selamat. Jadi meskipun aku pulang ke kota Neo, aku yakin tidak akan ada bahaya apapun. Kalau sampai ada bahaya, ibuku juga tidak akan mungkin mengizinkanku untuk pulang. Kata Angel terus menenangkan Valentino. Tidak peduli seberapa besar hatinya merasa tidak rela, Angel tetap tidak akan menganggap remeh bahaya yang harus Valentino hadapi. Dia tidak berani bertaruh ibunya tidak akan punya nyali untuk melakukan hal semacam itu atau tidak. Valentino tidak menyahut apa-apa. Dia sudah bisa menebak alur pikir Angel bahkan melebihi Angel sendiri. Pasti ada jaminan atau semacamnya yang Mary pegang sehingga dia berani meminta Angel untuk pulang. Bagaimanapun juga, Valentino dan Angel sudah dianggap mati oleh orang-orang dari keluarga Wijaya. Jika Angel secara gegabah muncul di kota Neo, Nick pasti akan langsung bertindak. Tidak peduli seberapa bodohnya Mary, dia tidak akan mungkin membiarkan darah dagingnya sendiri mati. Selain itu, Mary yang memaksa melakukan hal ini di saat seperti ini juga membuktikan bahwa wanita itu memiliki rasa percaya diri yang cukup. Kenapa dia bisa begitu percaya diri di tengah-tengah situasi kota Neo saat ini? Dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan diri itu dari keluarganya dan keluarga Kusuma juga pasti tidak sudi memberikannya dukungan. Selain Nick dan keluarga Wijaya, Valentino tidak bisa membayangkan sosok siapa-siapa lagi yang sanggup menutupi langit kota Neo saat ini dengan satu tangan. Oleh sebab itu, tidaklah sulit untuk menduga bahwa Mary pasti sudah melakukan kontak dengan Nick. Bahkan, kemungkinan besar dia juga sudah bergantung pada Nick. Hendrik pernah mengatakan pula bahwa 3 dari 4 keluarga bangsawan di kota Neo sudah mundur dari kota Neo. Sebagai satu-satunya keluarga bangsawan yang tersisa, keluarga Kusuma harus berdiri di pihak Nick agar mereka tetap bisa bertahan. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa saat ini, Mary pasti memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Nick. Tino, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan pulang dulu dan aku akan menunggumu di kota Neo. Hanya ini satu-satunya cara. Kalau ibuku sampai benar-benar marah dan membuat masalah ini terbuka ke pihak luar, konsekuensinya, bukan hanya kamu yang akan berada dalam bahaya, tapi aku juga. Kita berdua akan berada dalam bahaya. Jadi, biarlah aku seorang diri yang pulang lebih dulu. Kata Angel sambil mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan sorot pandangan yang tegas. Kota Neo saat ini sedang kacau balau dan kita tidak tahu situasinya dengan jelas. Kamu mau kembali ke sana dan menghadapi bahaya seorang diri? Tanya Valentino dengan kening yang sedikit berkerut. Begitu Angel pulang, dia pasti akan benar-benar kehilangan jalur kontak dengan istrinya itu. Meskipun kebohongan yang disusun oleh Angel dan Mary sempurna tanpa cacat celah, Nick pasti akan menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Angel. Dalam situasi yang seperti itu, Angel tidak mungkin berani menghubungi Valentino. Biarpun aku harus menghadapi bahaya sendirian, aku tetap tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Tino! Jawab Angel dengan ekspresi serius. Apalah artinya menghadapi bahaya demi Valentino di saat pria itu bahkan melindunginya agar dia tidak terluka akibat terjatuh dari tempat setinggi 9 meter. Angel pun menambahkan. Begitu aku pulang, aku pasti akan mencari cara untuk menghubungimu dan memberitahumu informasi tentang kota Neo. Sedari tadi, Valentino tidak mengatakan apa-apa karena hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Pria mana yang rela melihat wanitanya menghadapi bahaya sendirian jika bukan karena terpaksa. Akan tetapi saat ini, Valentino paham betul bahwa cara inilah yang paling tepat untuk mengulur waktu. Oleh sebab itu, dia tidak punya pilihan lain selain menerima usulan Angel. Karena Valentino tidak kunjung bicara, Angel pun menegakkan tubuhnya dalam pelukan Valentino dan menatap suaminya dengan ragu. Saat ini, air mata sudah membasahi mata Valentino. Tiba-tiba, mata Angel ikut memerah dan air matanya mengalir turun. Selama 3 tahun dan hampir 4 tahun bersama dengan Valentino, Angel tidak pernah melihat Valentino meneteskan air mata sebanyak ini kecuali saat Valentino terluka dalam 3 bulan itu. Bahkan saat Valentino berlutut di hadapan Tuan Besar Kusuma di pesta Nyonya Besar Kusuma, Valentino menekan air mata yang sudah menggenangi pelupuk matanya. Namun, sekarang wajah Valentino basah oleh air mata. Alasan seorang pria tidak mudah menangis adalah karena hati mereka tidak mudah merasa terluka. Jadi, seberapa besar kesedihan yang seorang pria simpan dalam hati jika dia sampai meneteskan air mata sebanyak ini? Hati Angel ikut merasa sakit. Detik berikutnya, bibirnya yang lembut mencium wajah Valentino. Dia terus mencium bersih air mata yang membasahi wajah Valentino dan akhirnya berlabuh di bibir Valentino. Setelah mereka berciuman untuk waktu yang lama, Angel menjulurkan kedua tangannya untuk menopang kedua sisi wajah Valentino. Saat ini, Angel seolah kembali ke sosoknya 3 bulan lalu. Dia bersikap seperti seorang kakak yang pengertian dan menghibur menenangkan Valentino yang rapuh. Valentino hanya menunjukkan kerapuhannya yang terkadang muncul di hadapan Angel seorang. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang manusia dan bukan seorang dewa. Dia juga akan merasa lelah saat harus berhadapan dengan tekanan hidup yang tidak ada habisnya. Jangan menangis, Tino, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Aku akan menunggu kepulanganmu di kota Neo.